Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Anda tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey kita bersama-sama. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan puji dan sembah kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima yang terbaik dari hati kita. Happy Sunday, Transformation Church. It's really good to see you here today. Let's praise God in this place because with Jesus, all things are possible. Come on, let's sing it together. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. The praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Kami bersuka cita Tuhan sebab hal-hal ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. The praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. The praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. One more time. All things are possible. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau melakukan hal-hal yang ajaib. Hari ini saudara, saya rindu membacakan satu ayat buat kita semua. Ayat ini diambil dari Mazmur 23, satu perikop yang mungkin sudah sering kita dengar. I'm gonna read from the Passion Translation, Psalm 23, verse 4. Even when your path takes me through the valley of deepest darkness,
Fear will never conquer me, for you already have. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Tuhan adalah Tuhan yang dekat sama hidup setiap kita. Dan Tuhan berjanji kemanapun kita pergi, Tuhan akan menjumpai kita. Hari ini kami sungguh berdoa, dimanapun Anda berada saudara, Tuhan menjumpai engkau. Tuhan menyentuh hatimu. Kami percaya engkau ada di tempat ini Tuhan. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here
We love that you are our friend. We love you because you never leave. We love you because you're always here. Thank you, Jesus. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Thank you, Lord. And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. We'll give it all to be with you, Lord, because you are worthy. You are worthy of all praise. You are worthy of our honor. You are worthy of our worship. Engkau lah yang layak menerima segala pujian dan hormat, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan pribadi yang boleh kami alami hari ini. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami akan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Transformation Church Gathering hari ini. Saudara, di bulan Juni ini kita sama-sama sedang belajar sebuah series mengenai next level. Bagaimana kita belajar sama-sama untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kita, dan bagaimana kita mengizinkan Tuhan mengubah dan membentuk kita lewat prosesnya, supaya kita semua menjadi orang-orang yang siap untuk dibawa Tuhan menuju atau masuk ke level yang berikutnya. Di minggu yang pertama kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan kapasitas hati kita, jiwa kita. Kita memiliki the true grit, yaitu steadfastness dan endurance yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan mindset atau perspektif yang benar di dalam Tuhan lewat Beyond the Walls. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua supaya kita belajar juga bukan hanya lewat hati, tapi juga pikiran, tapi juga lewat effort atau tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kita belajar untuk take action dan kemudian mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi next level itu menjadi mungkin untuk kita semua alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hari ini saya memberikan judulnya dengan sebuah kutipan dari ayat firman Tuhan, yaitu God's co-workers atau teman sekerja atau partner kerjanya Tuhan. Nah, saudara, tentunya ketika kita bicara tentang Tuhan, Bapa kita, Ia adalah pribadi yang sempurna, yang luar biasa, yang penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyebutkan dalam firman Tuhan yang nanti saya akan bacakan buat saudara semua, kita ini dianggap atau ditentukan, dipanggil supaya kita menjadi teman sekerja, menjadi partnernya Tuhan. Dan otomatis sebagai partnernya Tuhan, kita diberikan sebuah kehormatan, kesempatan yang luar biasa untuk kita juga mengambil peran dan bertindak. Bukankah Tuhan itu sempurna, tetapi Dia mengundang kita
untuk kita bisa ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi. Dan ini yang saya percaya akan membuat kita semua belajar untuk naik ke level berikutnya. Bicara soal heart, head, dan hari ini bicara soal hand, yaitu contribution kita dan involvement kita di dalam Tuhan. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah gambaran perbandingan tentang mentality atau mentalitas. Saudara, sebagai orang yang hidup di era di mana segala sesuatunya semakin dimudahkan dan semakin modern dan semuanya serba high technology, kita menemukan bahwa orang semakin dimanjakan sebagai seorang customers atau consumers. Makanya muncullah sebuah mentalitas customer atau mentalitas consumer. Mentalitas customer atau consumer akan menggunakan pertanyaan seperti ini. What can I get out of this? Apa yang bisa saya dapatkan dari ini semua? Atau bicara juga soal dirinya sendiri. Apa yang bisa memuaskan saya? Apa yang bisa memudahkan saya? Apa yang bisa membuat saya bisa memiliki kehidupan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih smooth? Intinya bicara soal self-centered mindset atau mentality. Sedangkan kalau kita bicara soal lawannya, ini saya sebut dengan mentality of contributors. Seorang yang memberikan kontribusi. Yang akan bertanya, what can I give back? Apa yang bisa saya berikan kembali? Apa yang saya bisa bagikan? Apalagi dalam konteks kita sebagai orang percaya, pertanyaan ini bisa dilanjutkan dengan sebuah kalimat, what can I give back to God who has given everything to me? Apa yang bisa saya berikan kembali bagi Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya bagi saya? Seorang kontributor tidak punya fokus kepada diri sendiri. Seperti tadi saya katakan, consumer punya self-centered mindset. Jadi, ketika diminta untuk melakukan sesuatu atau berbagi, maka yang banyak muncul adalah saya tidak punya waktu, saya tidak punya cukup uang, saya tidak punya cukup tenaga, saya tidak punya cukup pengalaman, saya punya struggle saya sendiri, saya kekurangan sumber daya, saya belum sampai di titik ini, saya terlalu muda atau saya terlalu tua. Basically, there are a lot of reasons, banyak sekali alasan yang bisa digunakan seorang consumer untuk menjustifikasi mentalitasnya. Nah, di sisi yang lain, kontributor justru punya mindset empowerment, memberdayakan. Ya, bicara soal memberdayakan, pertanyaannya akan bicara soal apa yang bisa dilakukan perusahaan, organisasi, gereja untuk membantu saya diperlengkapi, ditingkatkan kemampuan skillnya, kapasitasnya, sehingga kemudian pada akhirnya saya bisa membagikan kembali, menjadi berkat, menjadi dampak, berguna bagi banyak orang. Jadi kelihatannya consumer dan contributors adalah perbedaan yang sangat signifikan karena dimulai dari sebuah mentalitas dan bagaimana mereka mau berkontribusi dan bagaimana mereka mau terlibat. 1 Korintus 3 ayat 5-9 memberikan gambaran soal dua hal ini. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Ini surat Rasul Paulus sendiri gitu ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Jadi Apolos dan Paulus itu sama-sama pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ayat yang terakhir ayat 9 ini yang kita baca dalam terjemah NIV. For we are co-workers in God's service. Kita ini partnernya Tuhan dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama gaya hidup sebagai God's co-workers ini. Sehingga kita belajar tentang gaya hidup yang mau memberi diri, mau terlibat, mau
menurunkan tangan, istilahnya turun tangan, untuk terlibat dalam apa yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam misi Tuhan yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Dan kita tentunya percaya bahwa setiap kita, termasuk Anda dimanapun Anda berada dan siapapun Anda hari ini, Tuhan sudah mempercayakan menitipkan talenta yang unik, yang khusus di dalam hidup kita, sehingga bagian kita adalah bagaimana dengan talenta yang sudah dipercayakan ini, kita kemudian menggunakannya dengan maksimal, membagikannya, dan bahkan bisa berkontribusi di mana Tuhan tempatkan kita dalam usaha, pekerjaan, keluarga, termasuk dalam gereja dan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kita bisa menjadi berkat dan dampak buat banyak orang, dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah dasar atau fondasi yang terutama sebagai poin yang pertama dari sharing saya hari ini. Dan ini yang saya percaya akan menjadi kekuatan buat kita semua dan memberikan kita sebuah keyakinan bahwa memang kita bisa berkontribusi, kita bisa terlibat. Poin yang pertama dari ayat yang baru saja kita baca sama-sama dikatakan bahwa Yesus atau Tuhan adalah sumber dari pertumbuhan. Tadi kita baca sama-sama bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dituliskan kalimat begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini Yesus yang mengatakan hal ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan ayat yang tadi, di ayat yang ke-7 di 1 Korintus 3 dikatakan, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Poin yang saya mau sampaikan lewat Yesus itu adalah sumber dari pertumbuhan kita adalah begini. Segala sesuatunya dimulai dari dan oleh Yesus. It's all started with and from Jesus. Nah, ini hal pertama yang kita perlu renungkan dan kita perlu masukkan ke dalam hati kita sama-sama. Kalau Tuhan yang memberikan pertumbuhan, berarti Dia sumber pertumbuhan. Berarti semuanya dimulai dari Dia. Karena Dialah, maka kita mampu bertumbuh. Karena Dialah, kita mampu melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, statement ini membuat dua dampak. Yang pertama, kita menjadi orang-orang yang tidak sombong, rendah hati, karena kita tahu Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Di sisi lain, kita juga nggak akan jadi orang yang minder, tapi cukup percaya diri karena kita tahu kalau Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang memberi kesanggupan, maka kita pasti bisa melakukannya. Sebab kalau Tuhan memberikan perintah dan firman-Nya, maka Dia juga memberikan kesanggupan untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan tersebut. Ada amin? Kita percaya bahwa Dialah sumber dari apapun yang kita bisa lakukan dan kita bisa miliki hari ini. Oleh karena itu, mari kita antusias, mari kita semangat karena kita tahu bagian kita adalah menyalurkan, membagikan apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah begini. Yohanes 15 ayat 16 dituliskan tadi begini. So that you would go and bear fruit and keep on bearing. Ini dalam Amplified. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan terus atau tetap berbuah. Artinya, kalau Dia yang menetapkan kita, memilih, menetapkan, dan memerintahkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap, tadi sekali lagi saya sudah katakan, maka Dia pasti memberi kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Jadi poin kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah, we are chosen to go and bear fruits. Jadi kita dipilih, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang menyanggupi ini semua, tetapi Tuhan yang memilih. Bahkan dikatakan Dia memilih, kemudian menetapkan dan memerintahkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dan bukan hanya buah, tetapi buah yang tetap. Nah, saudara, lewat ayat tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 juga dituliskan begini. Aku menanam, Apolos menyiram. Oke? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Nah,
kita menemukan dua kalimat ini memberikan sebuah perbedaan tapi juga kesamaan. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram. Dengan kata lain, Paulus mau berkata begini, bahwa it doesn't have to be the same form of contribution and involvement. Bentuk kontribusi atau keterlibatan atau peran kita di dalam menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tidaklah sama, tidaklah harus sama. Tidak semua orang diberikan talenta kemudian dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang worship leader misalkan. Sehingga lewat apa yang dia nyanyikan, worship yang dia naikkan, orang bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa menyanyi dan kemudian mendatangkan damai sejahtera. Ada orang yang menyanyi lalu kemudian orang lain berdoa gitu kan supaya dia cepat selesai nyanyi gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan begini, bahwa talenta kita beda. Apa yang Tuhan percayakan bisa jadi tidak sama. Yang satu punya kekuatan dalam hal tertentu, yang satu punya kekuatan dalam hal yang lain. Tetapi yang menarik dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Artinya apa? Sama-sama berkontribusi, sama-sama melakukan bagiannya, sama-sama terlibat. Itulah kesamaannya. Apa yang dikontribusikan, apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi keterlibatannya bisa jadi dan mungkin kemungkinan besar berbeda. Tetapi apa yang dikeluarkan yaitu effortnya, kesungguhannya, excellence-nya seharusnya sama. Jadi bicara tentang Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang memerintahkan. Ini bicara bahwa kita pasti bisa melakukan ini. Dan jangan lupa bahwa kita tidak harus melakukan yang sama dengan orang lain, tetapi kita harus punya semangat yang sama, bahkan effort yang sama untuk kita bisa melakukan yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, tadi dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan gini bahwa and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name as my representative, He may give to you. Yohanes 15 ayat 6 dalam terjemahan Amplified. Yaitu supaya buahmu itu tetap dan bertahan. Supaya apapun yang kamu minta kemudian kepada Bapa di dalam namaku sebagai perwakilanku, Dia akan berikan kepadamu. Dan dalam 1 Korintus 3 ayat 8 tadi kita membaca, dan masing-masing sekalipun berbeda kontribusinya akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ingat bahwa Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menempatkan kita. Dan kita kemudian akan menerima upah sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. So, poin yang ketiga ini bicara adalah sebuah hal yang pasti buat kita itu untuk bisa berbuah dan berbuah tetap. We will surely be fruitful and the fruit won't spoil. Adalah sebuah janji Tuhan. Kalau saudara dan saya mau meresponi apa yang jadi panggilan dan perintah Tuhan ini untuk pergi, untuk melakukan kehendaknya, maka Dia yang memberikan sebuah jaminan bahwa Anda dan saya pasti berbuah. Dan bukan hanya berbuah, tapi berbuah tetap. Apa yang menjadi berbuah tetap artinya begini, kita akan terus dan senantiasa berbuah bagi Tuhan. Nah, saudara bicara soal buah, tentunya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tentunya di dalam pelayanan, di dalam gereja, ada buah yang bisa kita hasilkan lewat pelayanan kita. Orang-orang yang boleh diselamatkan, mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus dan kemudian kita bagikan kabar baik. Tapi juga dimanapun kita ditempatkan hari ini, di kantor kita, di tempat kita bekerja, bagaimana lewat kehadiran kita, apa yang kita kerjakan, kita bisa memperlihatkan perbedaan kita sebagai orang percaya, karakter, excellence-nya kita. Lewat usaha yang kita bangun, ketika kita dealing dengan supplier, dengan klien, dengan vendor, dengan keberhasilan yang kita lakukan dengan cara-cara yang benar dan jujur, sehingga orang bisa melihat bahwa sungguh apa yang ditabur itu dituai
Dan itu memuliakan nama Tuhan. Karena cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya bukan hanya berbuah, tapi buahnya tetap. Artinya apa? Buahnya senantiasa terus, bukan sesekali. Pohon yang luar biasa bukan hanya karena dia pernah berbuah satu kali dan kemudian selesai. Buahnya baik, that's good, itu bagus. Tetapi yang lebih baik adalah kalau buahnya baik dan terus berbuah. Artinya apa? Bahkan ketika kita mungkin misalkan tidak lagi bekerja dalam perusahaan itu, apa yang pernah kita kerjakan itu meninggalkan sebuah kesan, sebuah legacy bahkan. Sesuatu yang membuat orang ingat bahwa ada sebuah semangat, ada sebuah attitude, ada sebuah karakter yang kemudian ditularkan dan bahkan diteruskan. Dan inilah yang disebut dengan menjadi pengaruh dan menjadi dampak. Karena apa yang kita lakukan kemudian mendatangkan atau memberikan inspirasi. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak mau bicara banyak tentang atau lebih jauh lagi tentang hands ini atau tentang God's coworkers. Karena saya percaya bagian yang ini akan jauh lebih efektif ketika kita kerjakan dan praktekkan ketimbang kita bicarakan. Namanya juga take action, namanya juga contribution. Kita melakukan bagian kita sehingga buah itu boleh nyata. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah gambaran begini. Saudara bayangkan kalau suatu hari saya misalkan pergi ke sebuah kota di tempat lain. Misalkan saya pergi ke kota Surabaya. Lalu kemudian di sana saya kebetulan berangkat dengan pesawat terbang. Saya tiba di kota Surabaya. Lalu kemudian saya datang ke rumah sahabat saya di sana. Dan sesampainya di rumah teman saya itu, teman saya meminjamkan mobilnya kepada saya untuk bisa saya gunakan. Saya tinggal di tempat lain di sebuah hotel. Tetapi kemudian teman saya bilang, selama kamu di Surabaya akan lebih efektif kalau kamu bisa membawa kendaraan kamu sendiri supaya kamu gampang mau kemana-mana. So teman saya ini kemudian meminjamkan mobilnya kepada saya. Dan saya tentunya dengan senang menerimanya dan saya membawa mobil ini untuk bisa pergi bersama istri dan anak saya. Teman saya cuma bilang nanti setelah kamu selesai, setelah 3 hari kamu liburan di Surabaya, kamu mau ke Malang dan lain sebagainya, kamu kembali menuju ke Jakarta, kamu nanti sebelum pulang ke bandara, kamu tinggal kembalikan mobilnya ke rumah saya. Nah, saudara, singkat cerita saya berlibur dan jalan-jalan selama 3 hari. Saya pergi ke Malang, saya pergi ke Jatim Park, saya menikmati liburan bersama dengan istri dan anak saya. Lalu kemudian tiba waktunya setelah 3 hari selesai, saya kembali ke rumah sahabat saya ini di Surabaya. Dan kemudian saya datang dan bertemu dengan dia. Nah, saudara bayangkan apa yang menjadi pemikiran saya ketika saya bertemu dengan sahabat saya ini. Kemudian sahabat saya bertanya, Bambang, kenapa wajah kamu terlihat sedih dan sepertinya kok banyak pemikiran? Lalu kemudian saya berkata kepada teman saya ini, saya terus terang selama 3 hari ini sangat bergumul, sangat struggle. Begitu berat rasanya beban saya. Kenapa? Ya, rasanya sulit sekali untuk bisa memberikan kunci mobil ini kepada kamu. Tapi ya sudahlah. Saya sudah doakan, saya sudah gumulkan, pikirkan baik-baik. Dan saya putuskan, ini kunci mobil kamu. Nah, saudara, kalau saudara mendengar apa yang saya baru ceritakan, apa yang aneh dengan cerita saya? Tentunya saudara tahu, yang aneh adalah saya sendiri. Kenapa? Karena saudara pasti akan berpikir begini, bagaimana mungkin saya, dalam hal ini Bambang, yang dipinjamkan mobil oleh temannya, ketika mengembalikan mobilnya, kunci mobilnya, menjadi sulit dan berat. Bukankah sejak awal, mobil itu bukan milik Bambang? Mobil itu bukan milik Bambang. Mobil itu hanya dipinjamkan untuk digunakan Bambang, dan ketika waktunya tiba, mobil itu dikembalikan kepada pemiliknya. Saudara, sama halnya dengan mobil yang dipinjamkan kepada saya. Talenta, energi, kemampuan, kepintaran, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Always remember, tetap dan selalu ingat, itu bukan punya kita. Kita dipinjamkan, dipercayakan. Sebuah fasilitas selama kita bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Dan tentunya kita perlu rawat, kita perlu maksimalkan, kita perlu jaga. Bahkan kalau boleh kita bisa maksimalkan untuk bisa jadi lebih baik. Kalau mobil tadi tentu kita kembalikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan sudah full tank lagi bensinnya gitu kan.
Dan tidaklah berat untuk mengembalikan sesuatu yang memang bukan milik kita. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita berpikir kita diminta untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada pemiliknya? Saudara, saya tidak pernah bisa memberikan mobil tadi kepada teman saya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengembalikan apa yang memang sejak semula adalah milik sahabat saya. Demikian juga talenta, kemampuan, effort yang kita miliki saat ini, yang Tuhan percayakan kepada kita. Lewat sharing hari ini, yang saya mau ingatkan kepada kita semua adalah yang Tuhan kehendaki dan rindukan adalah supaya kita mengembalikan apa yang sudah dipercayakan, kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan lewat apa yang kita bisa kerjakan. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar dan berbagi kepada banyak orang lewat keuangan kita. Ketika kita melakukan apa yang benar dan berbagi dengan kemampuan yang kita lakukan supaya orang lain boleh diberkati. Menolong orang lain, memberdayakan orang lain sehingga orang lain bisa bertumbuh. Membawa apa yang menjadi talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja. Untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan lewat bisnis kita supaya bisnis kita ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan seterusnya. Dan kita tidak pernah diminta untuk memberikan sesuatu kalau Tuhan tidak memberikannya lebih dulu kepada kita. So when God asks us to do something, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, sebenarnya yang Dia sedang lakukan adalah Dia sedang mengingatkan kepada kita, apa yang sudah aku percayakan kepadamu, sekarang teruskanlah itu. So it's not an obligation, bukan sebuah kewajiban, but it is an honor and privilege, sebuah kehormatan, sebuah hal yang luar biasa karena kita dipercaya untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah berikan kita terlebih dahulu. Saudara, hari ini saya berdoa apa yang lewat apa yang saya sharingkan hari ini dan kita belajar bersama-sama hari ini lewat God's coworkers, kita kembali diingatkan bahwa yang pertama, semuanya dimulai dari dan oleh Tuhan. Dialah sumber. Yang kedua, Dialah yang sudah memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan kemudian menghasilkan buah. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa kalau Dia memerintahkan, maka Dia memberikan kesanggupan dan jaminan bahwa kita pasti berbuah dan buah kita tetap. Dan yang terakhir, saya ingatkan sekali lagi buat kita semua bahwa apa yang Tuhan sedang minta kita lakukan bukanlah sesuatu yang tidak kita miliki atau sebuah tuntutan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang sudah kita miliki hari ini, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, semuanya adalah hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan. Karena bukankah semuanya datangnya dari Tuhan? Semuanya milik Tuhan. Dan kalau Dia meminta kita untuk mengembalikannya, untuk meneruskannya, oleh karena kehendaknya sebagai sang pemilik, bukankah itu sebuah kehormatan, sebuah privilege yang kita semua perlu bersyukur dan responi dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa saat ini dimanapun kami semua berada, supaya apa yang baru kami dengar, firman yang baru kami terima, ini bukan cuma sebuah pengetahuan yang sampai di dalam pikiran kami, tetapi ini menjadi sebuah pewahyuan, sebuah enlightenment yang menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, dimanapun kau berada hari ini, berapa banyak dari saudara yang mungkin berkata, oh iya, saya kok baru sadar bahwa selama ini saya terlalu memegang erat semua yang saya anggap sebagai milik saya. Bahkan oleh karena ini saya menjadi stres sendiri, saya khawatir sendiri, saya merasa saya nggak bisa lakukan sesuatu karena saya masih punya kekurangan, saya punya keterbatasan ini dan itu. Tetapi lewat sharing firman ini, saudara kemudian diingatkan dan menjadi tersadar bahwa ternyata ini semua dari Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan dan Tuhan mau untuk saya teruskan dan saya berikan kembali kepada Tuhan, tentunya itu lebih daripada mungkin dan saya mau untuk melakukannya. Kalau saudara orangnya hari ini, di mana saudara berada, mari datang kepada Tuhan dan buat komitmen saudara. Dan katakan, Tuhan, ini semua kepunyaan Tuhan. Ini semua miliknya Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mengambil keputusan komitmen dan mau melakukannya. Bahwa kalau Tuhan yang meminta saya untuk pergi dan menghasilkan buah, untuk berkontribusi, untuk terlibat, maka saya mau berkata, ya Tuhan, pakai sesuai kehendak-Mu. Beritahu apa yang Kau kehendaki dan aku akan taat melakukannya.
Entahkah itu dalam pelayananmu, dalam gereja, dalam pekerjaan usahamu, di tengah-tengah keluargamu. Saya percaya saudara dan saya, kita dipanggil untuk jadi pengaruh dan membawa pengaruh dan menjadi berkat. Dan kalau kita membuat komitmen itu hari ini, engkau akan lihat Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Ketika Dia menunjukkannya, marilah kita menjadi orang-orang yang punya hati yang taat dan berkata, "Iya Tuhan, aku mau." Amin. Dan saudara, tentunya hari ini saya juga ingin memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa buat kita semua. Kalau ada di antara saudara yang hari ini engkau mendengar ini semua, dan engkau berkata, "Tetapi saya belum punya sebuah hubungan pribadi. Saya belum kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Tapi saya rindu supaya saya juga bisa melakukan sesuatu yang jadi berkat, melakukan sesuatu yang bisa jadi dampak." Saudara, langkah pertama adalah untuk hari ini engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kalau Dia memimpin hidupmu, Dia akan memastikan apa yang sudah Dia tetapkan pasti digenapi. Kalau saudara hari orangnya, mari taruh tanganmu di hatimu saat ini dimanapun kau berada dan ikuti saya berdoa. Dan katakan, "Tuhan Yesus, ini saya. Aku tahu aku punya kekurangan dan keterbatasan. Bahkan aku ini berdosa. Tapi aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus hidup saya dan menyelamatkan saya. Hari ini saya percaya dosa saya sudah diampuni dan saya memperoleh hidup yang baru. Mulai hari ini, Tuhan Yesus yang memimpin hidup saya sampai selamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau engkau baru saja menyatakan imanmu, pernyataan iman doamu itu, congratulations on your new beginning. Karena inilah sebuah awal baru, saudara, untuk melakukan dan menjalani kehidupan ini dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Percayalah bahwa ke depan, kalau engkau mau terus sama-sama berkomitmen, kau dengar firman Tuhan, kau baca firman Tuhan, kau tergabung, kau tertanam dalam sebuah komunitas dalam gereja yang mendorong supaya saudara terus untuk bertumbuh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, engkau akan lihat 1 tahun ke depan, engkau akan lihat perubahan-perubahan yang luar biasa, buah yang sungguh manis yang akan jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar dan apa yang kami terima hari ini, kalau kami setia untuk melakukannya, maka kami tahu engkau terlebih sanggup dan engkau terlebih rindu untuk memakai setiap kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi pengaruh, untuk menjadi dampak dimanapun kami berada. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, jadi sesuai kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya percaya Anda semua pasti sudah diberkati dan dikuatkan. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman, keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat follow Instagram kami @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel kami ini, Transformation Church Indonesia, to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. This place.
Sungguh sebuah kehormatan buat kita semua kalau Tuhan yang sempurna mau memakai dan berpartner dengan kita untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Oleh karena itu saudara, lewat apa yang kita sama-sama belajar hari ini, kita mau meresponi firman Tuhan lewat worship yang tadi sudah kita naikkan. Kita sadar bahwa kalau semua datangnya dari Tuhan, maka semuanya juga bagi kemuliaan Tuhan. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat pengurapan yang terbaik dari Bapa Surgawi yang sudah menetapkan engkau menjadi pribadi yang akan mengikuti teladan Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengasihimu tanpa syarat. Dia akan menyertai engkau lewat oleh parda Roh Kudus yang akan terus menyertai, memampukan sampai setiap rencananya digenapi dalam kehidupanmu. Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat pengurapan anugerah ini, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.